Kita mulai ya. Nunggu Kakak Faras masuk dulu. Ya. Assalamualaikum Kakak Faras. Kameranya dibuka ya. Ya, waalaikumsalam Kakak Syafiq. Ya, kita mulai ya, sudah 21. Ya, 21 ya. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, hatinya dihusyukan. Hadirkan Allah di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, bagaimana kabar teman-teman pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Tepuk satu. Tepuk satu. Belum kompak. Kakak Farah sama Kakak Dina dibuka ya kameranya, sama Kakak Naufal. Oke, lihat sini ya. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, yes. Ke situ ya. Ya, hari ini teman-teman sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum? Belum. Yang belum nanti sarapan ya. Ya, sarapan madu, sarapan kurma. Ya. Terus hari ini ada yang sudah sholat duha pagi-pagi. Nah, boleh emot angkat tangannya boleh. Yang sudah sholat duha. Siapa yang sholat duha? Kakak Zahra, Kakak Syifa, Kakak Hilya, Kakak Aruna. Siapa lagi? Ayo angkat tangannya yang sudah. Kakak Nahla, Kakak Syifa sudah ya, Kakak Fatu sudah belum? Nah, bagi yang belum, nanti sebelum masuk ke Ustazah Ning, teman-teman sholat duha dulu ya. Meminta sama Allah biar diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, ayah bunda sehat, adik kakak semua keluarga sehat ya. Ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Ya, kita akan belajar PPKN ya hari ini. Pembelajaran hari ini teman-teman, kita akan belajar PPKN tentang sikap. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang simbol, bunyi, makna. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sikap. Ya. Ustazah mau unmute dulu ya. Jadi di tema 6 ini PPKN-nya kita masih belajar tentang Pancasila. Ya, kemarin kita udah belajar tentang simbol, terus makna, bunyi. Nah, sekarang sikap. Sikap itu
bisa ditunjukkan dengan gestur badan, ya. Misalnya sikapnya tentang sila ke-1, sikapnya seperti apa, sila kedua sikapnya seperti apa. Nanti kita akan bahas pembelajaran hari ini ya. Ingat, chatnya Ustazah sudah kunci, jadi tidak chat-chat ya. Kalau misalnya mau bertanya nanti di akhir setelah Ustazah menjelaskan ya. Assalamualaikum Kakak Zafran. Ya, Kak Zafran lagi proses ya, proses untuk masuk. Oke, senyum, lihat kamera semuanya. Kakak Hafla mana nih? Kakak Hafla, Kakak Hafla, Kakak Gibran, mana kameranya Kakak Gibran? Kameranya ya. Kakak Hisyam, dibuka dulu. Kakak Fidal juga. Nah, Ustazah mau gini, nah cek dulu. Nih ya. Ayo yang belum, Kakak Fidal, Kakak Hisyam. Kita foto dulu ya. Oke. Nih, Ustazah lagi ada di kelas 1. Itu ya. Kakak Fida mana? Kakak Fida. Kakak Kia, assalamualaikum. Ya. Ya, boleh dibuka kameranya, mau foto dulu ya. Tapi kalau setelah ya kelas 1 Abu Bakar, kalau sudah dipoto juga kameranya, kalau sudah dipoto juga kameranya teman-teman dinyalakan ya. Nanti Ustazah akan checklist siapa saja sih ketika Zoom itu sering menyalakan kameranya. Nah, siapa saja sih yang suka nggak pernah ada kameranya? Oke, kan kita mau belajar. Jadi Ustazah tuh lihat memantau di laptop ya. Di Kakak Fida kemana nih sama Kakak Kia? Ayo dibuka kameranya. Oke, Kak Fida. Siap, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah dipoto ya sama saya ya. Sekarang angkat tangannya, yang pakai seragamnya itu ke bawahnya enggak, tapi ke atasnya itu pakai seragam pramuka. Angkat tangannya. Yang cuman separuh seragamnya, ayo. Kakak siapa nih yang udah jujur, yang hebat? Gak apa-apa nak, jujur aja begini. Jujur itu lebih baik ya daripada ngebohong. Jadi jujur. Ustazah anak. Ya, yang ke bawahannya nggak pakai, cuman ke atasannya aja. Angkat tangan. Ya, nggak apa-apa. Iya. Iya, kalau nggak muat nggak apa-apa. Ayo Kakak Hilya nggak muat ke bawahannya. Ya, nggak apa-apa, nanti kita pesen ya. Terus kakak siapa lagi yang ke bawahannya nggak ada? Boleh berdiri sekarang coba. Ayo. Tik 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 tik. Berdiri. Nah, siap. Ustazah lihat. Semuanya berdiri. Ayo, nggak apa-apa seadanya Ustazah. Ana pakai ini nggak apa-apa. Cek dulu Ustazah nih. Ustazah juga berdiri. Tik tik. Ya, oke, siap. Nah, ya, alhamdulillah. Oke, boleh duduk kembali. Terima kasih teman-teman. Ya, yang belum pakai seragam, nanti japri Ustazah ya. Misalnya karena hari ini dicari nggak ada pagi-pagi seragamnya terselip, atau misalnya yang lainnya, nanti japri Ustazah ya. Kenapa sih kita harus pakai seragam? Orang di rumah aja loh pakai seragam. Karena teman-teman ketika pakai seragam itu membuat semangat kita seolah-olah di sekolah, ya kan? Cuman bedanya belajarnya di rumah. Tapi semangat kita harus seperti di sekolah, ya. Tapi kalau misalnya hari ini berhalangan tidak pakai seragam tidak apa-apa. Kan tidak setiap hari nggak pakai seragam. Pasti teman-teman kalau pas ada bajunya terus lagi nggak berhalangan pakai seragam ya. Oke, Ustazah akan share linknya ya. Ya, jadi Ustazah akan tandai nanti yang suka kameranya tertutup siapa saja, yang suka kameranya terbuka saat Zoom siapa saja ya. Di data.
Gak apa-apa kelihatan kameranya, biar cantik, biar ganteng kelihatan, biar udah mandi kelihatan. Ya, Ustazah mau mulai. Konsentrasi, konsentrasi ya. Kalau ada pertanyaan nanti di akhir. Oke, kita akan masuk ke tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Pelajarannya PPKN kelas 2 semester 2. Nah, ini ada 5 Pancasila. Sebelum masuk ke sini, Ustazah mau teman-teman nyanyi, tapi tetap dimatikan mic-nya ya. Nyanyi lambang Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila ada 5, lambangnya juga 5. Sila 1 lambangnya bintang, sila 2 lambangnya rantai, sila 3 lambang pohon beringin dor, sila 4 kepala banteng, sila 5 padi dan kapas. Yuk dihafal, nggak boleh acak. Oke, yang pertama Oke, nah tema 6 ini kita sekarang belajar yang pertama ya. Sikap yang sesuai sila pertama Pancasila, itu arti sila pertama adalah percaya kepada Tuhan, hubungan manusia dengan Allah. Jadi yang sila pertama itu manusia dengan Allah. Apa sih contoh sikapnya? 1, setiap perbuatan yang kita lakukan maka akan diperhatikan oleh Allah. Ustazah besarkan ya. Nah, setiap perbuatan yang kita lakukan akan diperhatikan oleh Allah. Jadi 1. Contoh sikap yang sesuai Pancasila yang pertama itu 1. Semua ya, semua perbuatan di rumah, belajar. Ada lagi Kakak Rehan. Nah. Sebentar ya nak ya. Oke, yang pertama ini, setiap perbuatan yang kita lakukan maka akan diperhatikan oleh Allah. Semua ya teman-teman, nggak bisa ngumpet, nggak bisa sembunyi. Semua Allah lihat perbuatan kita ya, baik yang baik atau yang enggak. Makanya kita harus berbuat baik. Kalau misalnya berbuat tidak baik, nanti juga Allah juga akan melihat semuanya ya. Yang kedua adalah berbicara jujur. Nah, berbicara jujur itu juga perbuatan baik ya. Bentar, ada Kesia ya, sebentar ya teman-teman. Nah, yang kedua berbicara jujur. Nah, berbicara jujur itu hubungan manusia dengan Allah juga ya. Yang ketiga menyayangi orang tua. Maaf ya, ada yang masuk lagi nih. Menyayangi orang tua. Nah, ridhonya orang tua, ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua tidak meridhoi, Allah juga tidak meridhoi. Kalau misalnya orang tua suka marah ke kita karena perbuatan kita nggak baik, nah Allah juga nggak suka dengan perbuatan kita ya. Lalu yang keempat, mengawali dan mengakhiri, ya nak, mengawali dan mengakhiri sesuatu dengan membaca doa, ya. Jadi setiap melakukan kegiatan itu diawali dengan doa dan mengakhiri sesuatu dengan membaca doa. Lalu yang kelima, rajin melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, infak,
ya, berbakti sama orang tua, yang itu nanti hubungannya juga manusia dengan Allah. Yang kelima, rukun dengan teman yang berbeda agama. Nah, ini juga termasuk masuk ke sikap Pancasila yang pertama. Rukun dengan teman yang berbeda agama. Jadi meskipun agamanya berbeda, kita tetap rukun, tidak bermusuhan. Itu ya. Atau misalnya dengan teman juga di kelas nggak boleh bermusuhan. Lalu selanjutnya adalah sikap sesuai sila kedua Pancasila. Nah, arti sila kedua Pancasila adalah menghormati orang lain. Hubungannya manusia dengan manusia. Tadi manusia dengan Allah, sekarang manusia dengan manusia. Nah, contoh sikapnya yaitu yang pertama berbicara dengan santun. Lalu yang kedua antri saat bermain di taman atau antri saat mengambil sesuatu. Kalau di sekolah itu antri saat mengambil makan siang. Lalu yang ketiga, membungkukkan badan saat lewat di depan orang tua. Ya. Gitu ya. Kakak Haflah, nggak usah pakai emot-emot ya. Teman-temannya nanti liatin muka kakak juga ya. Oke. Nah, membungkukkan badan saat melewati di depan orang tua. Jadi bungkukan badan tuh agak sedikit ke bawah. Misalnya kalau misalnya jalan agak begini, permisi bunda gitu, nggak langsung begini tegap gitu ya. Itu namanya membungkukkan badan. Lalu yang keempat, saling berbagi dan menolong teman yang kesusahan. Nah, itu sesama manusia ya. Lalu yang kelima, meminta izin sebelum meminjam barang orang lain. Barang milik orang lain ya. Itu masuk ke manusia dengan manusia. Apapun itu barangnya, kita harus meminta izin dulu. Ya, kalau misalnya kita suka makanan teman kita saat di sekolah, kita juga harus meminta izin. Bolehkah saya minta makanan itu gitu, itu izin ya. Kalau memang benar-benar pengen, tapi kalau misalnya tidak pengen, kita nggak usah minta-minta. Lebih baik kita menunggu dikasih teman daripada kita meminta-minta barang atau meminta-minta makanan teman. Ya, tapi kalau kita pengen sekali, ya kita minta izin. Ternyata teman kita nggak memberikan izinnya. Enggak, aku nggak mau ngasih sama kamu misalnya gitu ya. Berarti tidak usah marah. Apa nak? Suara saja nggak kedengeran. Nah, saya cek dulu ya, ada koko yang masuk. Ustazah enggak kok, nggak dimatiin ininya, Kak. Jadi suara ustazah pakai HP, muka ustazah pakai laptop. Ya, Waalaikumsalam, karena HP ustazah dipakai untuk share slide-nya. Jadi yang di mute itu memang laptopnya ustazah, tapi mukanya ustazah. Suara ustazah ada di HP-nya yang satu lagi ya. Yang penting terdengar suara ustazah ya nak ya. Oke. Selanjutnya adalah yang kelima, itu tadi meminta izin sebelum meminjam barang orang lain. Yang keenam, saling menyayangi dan menghormati orang lain. Jadi Pancasila yang kedua itu hubungan manusia dengan manusia ya. Ini ada 6. Terus selanjutnya yaitu sikap sesuai sila ketiga Pancasila. Arti sila ketiga Pancasila adalah bangsa Indonesia harus bersatu. Ini artinya yang bunyi yang kemarin ya, Persatuan Indonesia. Nah, arti dari Persatuan Indonesia itu bangsa Indonesia harus bersatu. Nah, berhubungan dengan sikap bersatu, bersama-sama. Contoh yang pertama, ya ada lagi yang masuk sebentar. Oke, yang pertama itu tadi yang berhubungan manusia dengan sikap bersatu. Contoh yang pertama, membersihkan kelas bersama teman. Jadi sikap kita manusia, kita
bersama teman-teman dengan sikap bersatu. Kalau bersatu itu berarti bersama-sama. Satu, membersihkan kelas bersama-sama. Dua, belajar tarian daerah yang berbeda. Itu juga bersatu. Lalu yang ketiga yang ini bermain dengan semua teman. Yang keempat ini merayakan hari kemerdekaan bersama tetangga, berarti bersama-sama. Lalu yang kelima, kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang keenam, membeli produk atau barang Indonesia. Lalu yang ketujuh, bekerja sama tanpa membeda-bedakan suku dan agama, ya. Jadi kalau misalnya di kelas kerjasama, dia orang Jawa, dia sukunya Bugis, dia sukunya Sunda misalnya, itu semua bekerja sama tanpa membeda-bedakan suku atau agama ketika sedang melaksanakan tugasnya, ya. Nah, sekarang sikap sesuai dengan sila keempat Pancasila ini berhubungan dengan kebersamaan juga. Nah, contohnya yang lebih banyak ini di sini adalah musyawarah. Musyawarah itu adalah membicarakan masalah bersama-sama. Musyawarah dilakukan oleh 2 orang atau lebih. 2 orang, 3 orang, 4 orang atau lebih, ya. Musyawarah dilakukan agar masalah bersama bisa selesai dengan baik. Musyawarah adalah sikap yang sesuai dengan sila keempat. Nah, contohnya adalah musyawarah itu, contohnya musyawarah untuk memilih ketua kelas. Misalnya kelas 2 Usman, siapa yang mau jadi yang mau jadi ketua kelas. Nah, itu kita pilih bersama-sama, itu namanya musyawarah. Ternyata yang terpilih banyak yang memilih, misalnya kandidatnya itu ada 2, calonnya itu ada 2, misalnya Gibran sama kakak Koko misalnya berdua. Nanti teman-temannya pilih tuh siapa yang mau jadi ketua kelasnya, itu dengan cara musyawarah. Lalu memilih pemimpin yang soleh. Nah, ini pemimpinnya itu kita harus memilih, kira-kira ini yang mana yang paling soleh, ya. Pemimpin itu harus dipilih yang paling soleh, ya. Lalu yang ini memilih pemimpin yang soleh, ya. Nah, untuk memilih pemimpin yang soleh, teman-teman nanti dilihat dari sikapnya, terus pribadinya, agamanya, itu juga bisa melakukan dengan musyawarah. Nah, atau misalnya contoh musyawarah lagi, misalnya di rumah nih, di rumah misalnya kita mau liburan, di rumah itu misalnya kakak pengen liburannya ke Bali, ayah pengen liburannya ke Malang, ibu pengen liburannya misalnya ke Bandung. Nah, ternyata ibu sama adik tuh mau ke Bandung berdua, tapi kakak mau ke Bali, ayah mau ke Malang. Nah, itu dilaksanakan namanya musyawarah. Nanti tujuan mana yang sama-sama semuanya itu pergi dalam satu tempat, gitu, ya. Terus ini yang sila kelima, yaitu hubungan dengan hak dan kewajiban. Nah, yang 5 itu hak dan kewajiban. Kita mempunyai hak. Hak itu sesuatu yang kita terima, kewajiban itu sesuatu yang kita kerjakan. Kewajiban itu sesuatu yang kita kerjakan, hak itu sesuatu yang diterima. Contohnya yang pertama, hidup hemat. Terus yang kedua, memuji hasil karya teman. Kalau hasil karya temannya baik, dia punya hak untuk dapat pujian dari kita. Terus yang ketiga, memberikan pertolongan kepada orang lain. Nah, kewajiban kita itu memberikan pertolongan kepada orang lain yang kesusahan. Lalu yang keempat, adil dalam memutuskan masalah. Yang kelima, menghormati hak orang lain. Nah, itu adalah contoh-contoh sikap sesuai dengan Pancasila. Jadi kalau nanti Ustazah bilang contohnya musyawarah pemilihan ketua kelas, itu termasuk sikap sila keberapa, ya? Berarti sila keempat. Misalnya sholat dengan khusyuk, itu contoh sikap sila ke-1, karena berhubungan manusia dengan Allah. Ya, nah jadi tar dulu, ya. Jadi itu adalah contoh sikap-sikap. Nah, bagaimana Ustazah agar kita paham ini termasuk sila ke-1, ke-2 atau ke-3. Nah, cara memahaminya itu yang pertama kita baca lagi, ya nak. Ya, kita baca lagi ya boleh. Kita baca lagi materi yang tadi Ustazah sampaikan. Udah dibaca lagi, dipahami. Oh, kira-kira kalau misalnya manusia sama Allah itu apa? Sholat, terus berkata jujur, ya. Sudah dipahami, nanti insya Allah teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang sesuai dengan
yang tadi Ustazah sebutkan. Itu ada di halaman 55. Halaman 55, boleh bukunya dilipat, takut hilang halamannya. Halaman 55 itu nomor 1 sampai 3, sila 1 sampai 3. Lalu selanjutnya lanjut di halaman 67, ditandain. Halaman 55 itu sila pertama sampai ketiga. Lalu halaman 67 sila keempat, keempat dan kelima. Di situ pengetikannya salah ya, dicoret ya teman-teman. Sila keempat dan kelima. Yang ini ya, afwan ini. Halaman 55 lalu 67. Dikasih lipat ya, biar nanti, atau kalau nggak dilipat dikasih pembatas kalau punya pembatas buku. Kalau belum punya berarti dilipat aja. Nah, yang ini halaman 67 ini kan angka 5 nih teman-teman. Ini dicoret ya jadi angka 4. Halaman 55 yang pertama 55 sudah ketemu. Nah, ini dicoret jadi angka 4, ini angka 5 teman-teman. Nah, gitu ya. Ini halaman 67, ini kan angka 5, ini salah pengetikan, harusnya 4, ini kelima. Ya. Jadi nggak ada yang menulis ya, hanya memberi tanda di bukunya. Ya nanti. Ya, itu halamannya ini ya. Jadi teman-teman hari ini tidak ada tugas yang harus dikerjakan atau dikumpulkan. Teman-teman hanya membaca, mengulang-ulang membaca. Jadi di sini ada tadi kata Ustazah, berbicara jujur adalah contoh sikap sila ke jujur. Ya, pertama. Lalu meminta izin sebelum meminjam barang orang lain adalah contoh sikap sila ke 2, benar. Kerja bakti membersihkan lingkungan secara bersama-sama, contoh sila ke 3, bersama-sama. Bermusyawarah, memilih tempat wisata dengan keluarga, sila ke 4. Menolong korban atau memberikan bantuan korban yang kebakaran kemarin, contoh sila ke 5. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang Ustazah tanya, apa itu kewajiban? Kewajiban, wajib sholat, wajib belajar. Kewajiban itu apa ya? Sesuatu yang harus kita kerjakan. Kewajiban itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau hak, misalnya kakak berhak mendapatkan baju. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima, itu namanya hak. Teman-teman berhak disekolahkan oleh ayah bunda, gitu ya. Nah ya, jadi teman-teman untuk ini, kameranya saya mati ya. Nah, jadi untuk PPKN ini cara mudahnya yang pertama teman-teman membaca ulang. Setelah membaca ulang taruh saja mu'anmut dulu. Caranya adalah membaca ulang ya, membaca ulang contoh-contohnya. Lalu kedua nanti dipahami, oh ternyata berbicara jujur itu masuk ke sila pertama. Lalu bermain dengan semua teman, oh itu ternyata bersatu itu bermain dengan semua teman. Itu berarti sila ketiga. Lalu misalnya menolong korban yang kebakaran atau yang bencana, itu berarti sila ke-5. Musyawarah misalnya menentukan yang tadi tempat wisata, mau kemana perginya, bermusyawarah, kakak, adik, bunda, ayah, itu semua bermusyawarah. Mana suara terbanyak itu yang akan
pergi misalnya ibunda pengen ke Malang, ayah pengen ke Bandung, kakak pengen ke Bandung, adik pengen ke Malang, terakhir misalnya mau ke Bandung, oh ternyata suara yang paling banyak itu pergi ke Bandung, makanya kita pergi ke Bandung. Seperti itu ya musyawarah ya. Tuh. Terus nanti teman-teman dibaca di halaman 55 dan 67. Dibaca. Jadi hari ini nggak ada tugas yang dikerjakan, tugasnya adalah membaca. Karena membaca itu adalah akan membuka jendela, membuka ilmu ya. Kalau bisa, Ustazah boleh nggak dihafal? Boleh dihafal. Ini contohnya ada 6, sebenarnya banyak. Ustazah tuh ngasihnya 6 aja, tapi yang lain banyak. Boleh Kakak Dina? Ya, jadi banyak teman-teman. Cuman diberikan 6 saja. Kalau kebanyakan contoh yang dikasih nanti kebanyakan pusing ya. Halaman 56. Satu lagi halaman 56. Boleh dibuka modulnya halaman 56. Yang ini ya. Halaman 56. Pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah belajar sila Pancasila dan lambangnya. Pasangkan sila Pancasila dengan lambang yang tepat. Nah, yang pertama, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kira-kira lambangnya apa ya? Ya, kepala banteng. Ya, oh alhamdulillah. Sekarang yang ini, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ran, ya kita tarik ke rantai. Ketuhanan yang Maha Esa. Bintang. Wah, sudah hebat semua pintar. Persatuan Indonesia. Pohon beringin ya. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kadi dan kapas. Ya, oke. Nah, yang latihan ini nanti boleh dikerjakan di rumah tapi tidak dikumpul. Dikerjakan boleh tidak dikumpul. Mau cek-cek aja, aku inget gak ya lambang kotak itu apa ya? Iya nak? Halaman 56 Kakak Zafran. Ya, udah buka. Nah, boleh dikerjakan kayak gini. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmah ini sila, lambangnya banteng. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab ini rantai, sila kedua. Ya. Nah, yang ini teman-teman boleh dikerjakan, boleh tidak. Yang mau pintar, yang mau hebat, kerjakanlah. Kalau yang gak hebat, ya udah nanti aja kerjakannya. Ayo, pilihannya dalam diri kita sendiri. Ya, kita belajar untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ustazah Ana mau bisa, berarti dikerjakan ini. Ustazah Ana mau bisanya nanti aja ulangan, berarti belajarnya pas ulangan nanti, karena pengen bisa nanti. Tapi kalau pengen bisa sekarang, berarti sekarang ini dikerjakan. Apa arti lingkaran pada simbol rantai? Lingkaran ya, ingat lingkaran itu apa artinya? Lingkaran perempuan. Kalau kotak laki-laki. Apa lambang negara Indonesia? Ya, Garuda atau burung Garuda. Mengapa simbol Pancasila ketiga pohon beringin? Kenapa pohon beringin simbol ketiga? Karena melambangkan ya kakak. Oh boleh ya, boleh monggo. Nah, mengapa simbol Pancasila ketiga pohon beringin? Karena melambangkan persatuan. Padi dan kapas pada simbol sila kelima menggambarkan apa? Padi dan kapas. Iya, melambangkan apa? Padi dan kapas. Keadilan dan kemakmuran. Adil dan kemakmuran. Itu ya, nanti ini boleh dikerjakan, boleh dicek-cek lagi. Terus yang halaman 67. Nah, ini nanti boleh dikerjakan juga 1-5. Tuliskan bunyi sila keempat Pancasila. Ayo, bunyi keempat Pancasila apa ya? Bunyinya kerakyatan
Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu sebutkan 3 contoh sikap yang mencerminkan sila pertama tadi. Sholat dengan apa teman-teman? Sholat dengan khusyuk. Berkata jujur. Lagi, Kakak Abdullah dinyalakan ya, ininya ya, kameranya, biar Ustazah lihat. Oh, Kakak Abdullah ada nih. Ya, benar. Terus nanti yang ini mencerminkan sila kedua. Nah, kan contoh sikap yang mencerminkan sila kedua. Ini ada di sebelah sana juga ya, di halaman 55. Nanti pindahin ke sini. Terus apa bunyi sila kedua Pancasila? Yo, sila kedua Pancasila bunyinya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu sebutkan 3 contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga di sana ya, di halaman 55 nanti ke sini gitu ya. Mungkin itu saja pembahasannya dari Ustazah. Ustazah mau capture dulu fotonya yang ini. 1, 2, 3. Entar dulu, Kakak Sipa masih pakai jilbabnya. Oke, senyum sini. 1, 2, 3. Kakak Nova, Kakak Haflah kemana nih? Ayo dibuka. Nah, siap, sudah ya, sudah nggak ada ke kamar mandi. Kakak Kesia mana? Oke, 1, 2, 3. Oh masih ya Bun? Oh iya, nanti nunggu Kakak Kesia dulu ya. Terus aja tanya-tanya dulu ya. Ya teman-teman, nanti review pekan ketiga, jadi minggu depan baru kita mengerjakan tugas. Hari ini nggak ada tugas yang harus dikumpulkan, tapi kalau teman-teman pengen paham, berarti dikerjakan latihannya itu yang tadi ya. Halaman 56 dan 68 dikerjakan tapi tidak dikumpul. Jadi gini, yang mau memahami Pancasila boleh dikerjakan, yang belum mau memahami, saya maunya nanti aja Ustazah mau ulangan, berarti dikerjakannya nanti. Jadi ini tidak dikumpulkan ya. Nanti minggu depan baru Ustazah kasih soal. Iya nak? Halaman 56 nomor 4. Mengapa simbol Pancasila? Ketiga, pohon beringin. Tadi jawabannya karena pohon beringin melambangkan persatuan. Karena pohon beringin melambangkan persatuan. Ya. Halaman berapa? 56 nomor 1. Apa arti lingkaran pada simbol rantai? Lingkaran itu artinya melambangkan perempuan. Oke, yang mau bertanya pakai lambang ini, pakai tangannya aja digini. Jadi Ustazah lihat siapa yang bertanya. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya, disebutkan Ustazah namanya, nanti boleh bertanya. Oke, Kakak Nahla silahkan dibuka mic-nya. Bertanya apa? Melambangkan keadilan dan kemakmuran. Ya, dan kemakmuran, iya, itu ada di halaman, ada di buku halaman, ya. Ada di halaman 41, ada di halaman 41 itu padi dan kapas. Makmur, ya kan, kemakmuran, makmur dan adil. Iya nak.
Yang mana nih? Yang angkat tangannya dulu. Oke, Kakak Vira. Kenapa Kakak Vira? Oh, Kakak Akila dulu, Akila dulu. Kenapa Kakak Akila? Ayo, apa arti kotak tadi teman-teman? Apa arti kotak? Kotak itu mengartikan laki-laki. Ya, jadi untuk latihannya nanti teman-teman bisa lihat di buku catatannya lagi. Ada kok di buku catatan. Diingat-ingat yang kemarin kotak itu artinya apa, makmur itu artinya apa. Iya Kakak Vira? Halaman berapa? Oh, 67 nomor berapa? Nomor 1, tuliskan bunyi sila keempat Pancasila. Bunyinya. Bukan makna ya, bunyi. Kerakyatan, dalam permusyawaratan dan perwakilan. yang bunyi sila keempat ya. Jadi ini semuanya ada di buku, tinggal dibaca ya teman-teman ya. Oke, itu saja pembahasan PPKN dari Ustazah. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami sikap. Cara yang pertama yaitu membaca, mengulang-ulang membaca. Yang kedua memahami. Yang ketiga kalau pengen bisa lagi boleh dihafal. Nanti pertanyaannya selanjutnya tanya jawab PPKN. Nanti harus sudah mulai bisa ya. Misalnya kayak sholat dengan khusyuk, contoh sikap Pancasila nomor berapa? Ya, seperti itu ya. Oke teman-teman, Kakak Kisha udah datang belum? Belum ya. Kakak Nova dibuka kameranya, Ustazah mau capture. Nah, ini kegiatan ini teman-teman ada di site-nya Ustazah. Jadi yang tema 5 Ustazah sudah masukkan ke aplikasi kegiatan Zoom kita. Jadi ada rekamannya ya. Jadi teman-teman boleh nonton lagi nanti. Untuk tema 6 ini masih proses upload sama Ustazah ke YouTube Ustazahnya ya. Jadi belum ada yang tema 6 ini masih proses. Yang tema 5 sudah ada di site-nya Ustazah, bisa dilihat. Kita lagi ngapain. Nanti ada Ustazah rekam ya. Ya mungkin itu saja teman-teman. Belajar hari ini tetap semangat ya. Nanti SBDP ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rabbil alamin. Alhamdulillah. Sampai jumpa, ketemu lagi di pembelajaran nanti hari Senin. Karena besok libur ya. Selamat berlibur. Iya, 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi jangan lupa ya, PPKN-nya dikerjakan. Ya, Ustazah mau tanya dulu dong. Angkat tangannya, siapa yang mau bisa pelajaran PPKN hari ini? Angkat tangan. Oke, yang mau bisa takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, yang mau bisa berarti dibaca lagi sendiri ya, halaman 55 dan 67. Dadah. Assalamualaikum teman-teman.